Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Zaskia Musyakira, kelas 3C dari konsentrasi sosiologi dengan NIM 1240 10 510 40095. Pada hari ini, saya sedang melakukan kegiatan observasi ke sekolah SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Jadi saya akan menanyakan kepada salah satu siswa yang ada di SMP 6 ini untuk bertanya mengenai seperti apa gaya belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Misi deh. Adiknya dengan nama siapa? Nabila, Nadila. Oke, kamu di sini kelas berapa? kelas 9. Kelas 9. Oh, berarti tahun ini tahun depan lulus ya? Oke. Di SMP Negeri 6. Kok kamu sendirian aja? Temannya lagi pada di kantin. Lagi pada kantin. Ya, berarti aku izin ya. Jadi ini aku ada tugas kuliah. Mau bertanya nih sama kamu gitu. Jadi tentang gaya belajar yang dimiliki sama kamu tuh kira-kira apa sih gitu ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Kamu tadi namanya siapa? Nadila. Nama lengkapnya boleh? Nabila Aisyah. Kelas berapa? 9 berapa? 98. 98. Oke. Langsung aja ya aku kasih pertanyaan ya. Nanti boleh kamu kasih alasan sedikit kenapa kira-kira. Oke. Jadi yang pertama aku mau nanya nih, kamu tuh lebih mudah memahami pelajaran kalau kamu membacanya dengan baik atau bagaimana? Lebih mudah membacanya dengan baik. Lebih mudah berarti ya? Alasannya kenapa? Kan kadang kan gini loh, ada anak yang nggak perlu baca dengan baik nih tapi dia udah ngerti gitu. Tapi kalau kamu lebih mudah kalau materi pelajaran itu dibacanya dengan baik. Kenapa? Karena biar jelas saja. Biar lebih paham ya, lebih paham sama materinya. Oke. Kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik nggak? Iya. Nah, dijelasinnya itu sama guru berarti. Iya, harus betul. Kalau misalnya tanpa dijelasin, kira-kira kamu bisa memahami dengan baik nggak? Enggak bisa. Nggak bisa ya. Kadang kan mungkin emang ada beberapa materi yang sulit buat dipahamin mungkin ya. Jadi gurunya tuh harus ngejelasin baru kamu paham. Tapi itu di beberapa mata pelajaran tertentu atau semuanya? Tertentu doang sih. Tertentu doang. Contohnya kayak apa biasanya? MTK. Matematika udah Iya. pasti itu. Aljabar. Udah lewat itu ya mata pelajarannya. Oke, terus nih, apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Misalnya kamu tuh bisa belajar dan bisa paham dengan lebih baik kalau misalnya kamu tuh langsung praktek gitu. Iya, bisa. Bisa tanpa cuma sekedar teori doang misalnya. Kenapa? Karena nggak tahu. Nggak tahu. Ini kali ya mungkin kan lebih nyata aja mungkin ya. Misalnya kayak mungkin kamu belajar ini bangun ruang, pelajaran matematika tuh kayak Pitagoras juga kan ada tuh bentuk segitiganya, kira-kira tuh gimana sih. Terus juga misalnya kayak mungkin ini kali ya, di pelajaran IPA tuh kan ada anatomi gitu kan mungkin kan ada miniatur kecilnya tuh, jadi kamu lebih tahu nih, oh kira-kira tuh bentuk kromosom tuh gimana gitu kali ya. Oke, berarti kamu lebih paham kayak gitu daripada cuma sekedar teori doang. Iya. Oke. Apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Enggak, harus dijelasin. Harus dijelasin. Kenapa? Kalau ditulis, kalau nggak dijelasin ya susah aja buat dipahami. Oke, jadi kurang memahami ya kalau cuma sekedar ditulis doang ya. Oke. Lanjutnya, apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Itu udah, nanti skip aja. Salah nih berarti. Oke. Apakah kamu lebih menikmati belajar langsung kayak praktek gitu? Misalnya entah itu praktek di dalam kelas atau berarti gini sih. Apakah kamu tuh lebih nyaman praktek di luar kelas atau di dalam kelas? Di luar kelas. Kenapa? Di luar kelas lebih enak aja gitu.
suasana baru mungkin ya, kan kebanyakan mungkin beberapa mata pelajaran tuh selalu di dalam kelas terus gitu, biar nggak pusing mungkin ya. Panas. Oke. Terus apakah gambar-gambar kayak diagram, poster, dan wall chart sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Misalnya kayak poster apa nih, kayak mind mapping atau diagram-diagram apa, kamu tuh lebih gampang inget nggak sih untuk memahami pelajarannya? Atau nggak pakai gambar-gambar pun kamu bisa ingat? Bisa sih, bisa ingat. Nggak harus pakai itu. Benar. Iya. Oke. Emang pernah ada kayak materi pelajaran apa misalnya yang nggak perlu pakai gambar atau apa gitu? Misalkan mungkin kayak catatan gitu loh, kan kadang ada guru mata pelajaran yang mengharuskan bikin mind mapping nih biar kamu lebih mudah memahami. Nah, kamu tuh perlu nggak dibikin itu? Atau nggak harus juga nggak apa-apa? Nggak harus juga. Oke. Terus, apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara belajar terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Enggak juga. Kenapa? Nggak harus keras-keras sih. Nggak harus. Soalnya juga nggak ada suaranya gitu, di hati juga bisa. Oke, berarti kayak mungkin Yang penting kayak paham. lebih ke kehafalan misalnya kan Iya, ya, kan ada beberapa teman kamu mungkin yang kamu dengar dia kalau ngafalin tuh kenceng banget suaranya ya, Malah ganggu. malah kamu jadi keganggu sama Iya. dia. Oke, berarti kamu tuh nggak harus kayak gitu, Enggak. dengan baca pelan-pelan pun kamu udah bisa hafal gitu. Oke, apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Misalnya kalau demonstrasi itu kayak apa ya? Ini loh, kan di sini ada alat peraga juga. Misalnya ada objeknya gitu. Lebih mudah paham nggak Mudah, lebih mudah. dibandingkan cuma teori aja? Lebih mudah paham kayak gitu. Karena kenapa? Karena ada itunya, alat mediknya yang biar. Iya, kayak ini misalnya ngelihat sel-sel kecil tuh yang di apa sih biasanya pakai mikroskop ya. Iya. Pelajaran IPA tuh pernah nggak? Pasti pernah dong. Enggak sih, nggak pernah. Paling Oh, belum. dikasih lihat dari doang pakai proyektor. Oh, berarti belum praktek gitu. Belum. Mungkin belum, tapi kelihatan gambarnya kan. Iya. Berarti lebih mudah paham ya. Oke. Kamu senang nonton TV atau baca novel gitu nggak sih daripada dengerin musik atau radio? Kamu lebih suka apa? Suka nonton TV? Lebih suka nonton TV? Iya. Baca novel? Kurang. Dengerin musik? Suka. Radio? Enggak. Enggak, berarti cuma nonton TV sama dengerin musik. Iya. Kenapa emang? Nonton TV kayak misalnya lagi bosan, seru aja gitu. Tapi tergantung kan Iya, apa dulu siarannya. Iya. Kalau dengerin musik, Musik suka. suka. Musik-musik apa biasanya? Biasanya banyak sih, banyak. Berbagai genre gitu lah ya. Iya, Mau banyak. pop, solawatan gitu. Iya, solawatan. Dangdut nggak dangdut? Enggak. Oh enggak. Oke. Kamu tuh suka nggak sih kegiatan yang berhubungan dengan fisik, kayak contohnya misalnya kayak olahraga gitu? Suka nggak? Suka. Kenapa? Karena menyehatkan tubuh aja gitu. Juga lebih Iya, semangat. apa ya, lebih semangat, nggak lemes gitu lah ya. Benar. Oke. Kamu ngerasa mudah nginget wajah seseorang nggak daripada nama? Kamu tuh lebih mudah nginget wajah atau nama? Wajah. Wajah. Iya. Kenal muka tapi nggak kenal nama Iya, gitu. benar. Oke. Kenapa emang? Karena kadang kan banyak ya temen ya, jadi suka lupa namanya gitu. Tapi wajahnya mah Iya, tahu wajahnya mah gitu. tahu. Oke. Kamu tuh ngerasa ini enggak sih dari melalui praktek di misalnya di luar kelas? Kamu pernah kan pasti praktek di luar kelas? Apa yang kamu ingat dari praktek itu? Praktek. Ada di pelajaran olahraga prakteknya kayak main bola gitu, main raket. Oh, Kayak iya. gitu. Mungkin kayak lebih jadi paham ya gimana cara ngoper bola gitu lah ya. Iya, Bukan cuma gitu. sekedar teori doang. Oke. Kamu lebih senang baca buku cerita atau mendengarkan cerita? Mendengarkan. Emang kenapa kalau kamu yang baca sendiri? Kadang suka males kalau baca. Oh, berarti mungkin kamu lebih dengerin cerita itu kayak buka YouTube gitu kali ya, dengerin podcast gitu ya. Iya. Dibandingkan kamu baca novel. Ya. Mm-mm. Oke. Kurang tertarik aja berarti kalau Iya, misalnya kurang. kamu yang baca. Iya kok. Oke. Kamu jenuh nggak sih kalau misalnya duduk belajar di dalam kelas tuh terlalu lama? Iya, Bosan juga. nggak? Bosan. Kenapa emang? Bosan kayak udah males aja gitu dengerinnya, pengennya
buru-buru istirahat aja. Iya, karena mungkin kebanyakan tuh gurunya ngejelasin dulu ya. Oke. Tapi kali ini kamu sama teman-teman tuh berarti cuma dengerin doang, nggak disuruh praktek apa atau ngejelasin apa gitu nggak? Tergantung, kadang juga bisa dijelasin praktek. Tapi kebanyakan rata-rata gurunya hanya menjelaskan aja, makanya itu yang bikin bosan. Jadinya kamu jenuh gitu ya. Oke. Kamu bisa nggak sih belajar dengan baik? Misalnya, gini, kamu tuh tipe orang yang bisa belajar dengan baik asal suasananya tuh tenang. Bisa kayak gitu. Kalau misalnya suasananya rame, Kurang paham aja karena berisik. keganggu ya, Jadinya, iya, ke distract ya. keganggu. Nggak pernah nggak di dalam kelas. Pernah. Jadinya kamu nggak paham ya apa yang disampaikan sama gurunya ya. Iya, nggak paham. Oke. Kamu ngelakuin hal-hal kayak misalnya ngetuk-ngetuk pulpen atau ngunyah permen lagi saat pada jam pelajaran nggak? Pernah. Kenapa emang? Kalau misalnya itu aku nggak pernah kayak gitu sih, cuman makan doang. Permen? Bukan, makan makanan kantin. Oh, kayak basreng gitu ya? Iya, masih ada kan. Terus aku makan gara-gara Oh, gitu. lagi pengen aja, lapar. Laper, terus bosen juga kadang. Iya, bosen. Hindarin ngantuk biasanya. Iya, benar. Oke. Kamu suka ngobrol berhadapan secara langsung sama lawan bicara kamu atau lewat telepon? Lebih suka langsung atau lewat telepon? Langsung. Emang kenapa? Biar jelas aja, kalau telepon kan kadang suka kurang jelas. Iya sih ya, kan kalau misalnya mungkin kayak gini nih tatapan secara langsung, kita lebih mudah nerima informasi dari dia. Iya, Kadang kan orang yang kita telepon juga kadang ngomong nggak jelas ya. Iya, benar. Kadang aja langsung aja tuh ngomong nggak jelas, apalagi lewat telepon gitu kan. Berarti kamu lebih nyaman lewat telepon, lebih nyaman secara langsung. Iya. Oke. Kamu antusias nggak sih kalau misalnya ikut berpartisipasi untuk membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu gitu? Antisipasi nggak kamu misalnya kayak mungkin kayak pelajaran prakarya atau misalnya apapun itu, kamu ini nggak antusias banget nggak gitu? Kalau misalnya ada kegiatan yang kamu ikut di dalamnya dan itu tuh hasil kamu gitu, antusias nggak? Iya. Kenapa? Karena kayak ngerasa aja bisa gitu. Bisa, terus ini ya mungkin kayak jadi suatu kebanggaan buat diri sendiri gitu kali ya. Iya. Karena kan kita ngeliat hasilnya, oh ini karya saya gitu. Iya, benar. Bangga lah ya. Iya banget. Oke. Kamu tuh lebih senang tugas-tugas tertulis atau tugas yang cuma dijelasin aja? Misalnya kamu lebih suka ngerangkum atau ngejelasin kayak presentasi gitu. Kamu lebih suka yang mana? Ngejelasin. Presentasi. Iya, presentasi. Emang kalau ngerangkum kenapa? Pegal, tangannya pegal, suka pegal. Kadang banyak banget ngerangkumnya. Oke. Kalau presentasi Tinggal ngomong aja. tinggal ngomong aja, baca PPT gitu Iya, ya. kayak gitu dong. Oke. Kamu mudah ke distract nggak sih sama suara-suara gitu kalau misalnya lagi belajar? Entah itu sendiri atau di dalam kelas, gampang keganggu nggak? Iya, gampang. Tapi kalau belajar dengerin musik nggak? Enggak. Tapi Kalau- pernah dengerin musik. Tapi ke distract nggak? Iya. Lama-kelamaan ya? Iya, pernah. Berarti kamu tuh tipenya tuh yang ini ya, kalau belajar tuh harus tenang, Mm-mm. sepi, baru kamu bisa fokus. Oke, terus pertanyaan terakhir nih. Ketika kamu mendapat kabar gembira dan kamu seneng nih, kamu bakal lompat kegirangan, excited atau oh ya udah biasa aja, gimana? Excited. Excited, tapi pernah nggak? Pernah. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya kayak juara gitu, lagi juara. Hmm, Terus diumumin kan. Jadi excited sama lompat-lompat gitu. Oke, oke Nadila, mungkin segitu aja ya. Iya. Buat questionernya, makasih udah jawab. Kamu tetap semangat belajarnya ya, semoga mendapatkan nilai terbaik lah di sekolah juga. Amin. Kamu dikit lagi mau SMA kan ya? Iya. Semoga mendapatkan hasil terbaik dan masuk SMA favorit kamu lah ya. Amin. Makasih banyak ya. Iya, Kak. Dadah. Dadah, Kak.